لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلوات الله عليه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في السورة الأخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah di sidang Id yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan Masjid Baitur Rahman Danau Sibogia ini. Semoga langkah kaki serta ainan tangan Bapak Ibu ke masjid ini dibalas oleh Allah dengan balasan dimudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat serta salam kita kirimkan dan kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah. Semoga selalu tercurahkan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan di akhirat kelak nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi hari raya ini, apalagi hari raya Idul Adha, kita teringat dengan sejarah yang sangat dahsyat, fenomenal, yang tidak terlepas dari tiga tokoh. Sebagaimana Allah berfirman, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh suri tauladan ada pada diri Ibrahim dan orang-orang bersama Ibrahim. Ada tiga tokoh yang mesti kita menjadikan idola dalam kehidupan kita berkaitan dengan ibadah kurban ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, sesosok ayah, sebagai ayah dan pemimpin yang tidak otoriter dalam rumah tangga. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mendidik anaknya dengan contoh dan keteladanan, bukan dengan omelan dan kekerasan. Ibrahim seorang ayah, Ibrahim seorang suami, menjadi contoh
bagi anggota keluarganya. Yang kedua, perlu kita ingat, hai kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara." Tak kala Ismail menanjak dewasa, remaja, ayahnya berdialog dengan Ismail. Ibrahim selaku ayah bermusyawarah dengan anaknya. Padahal Ibrahim punya kuasa, punya kekuatan untuk menyembelih anaknya langsung tanpa permisi. Namun Ibrahim berdialog dan bermusyawarah dengan anaknya. Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam, malam tadi ayah bermimpi, anni asbahuka, Allah perintahkan ayah untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Ibrahim bisa saja langsung menyembelih anaknya, tetapi Ibrahim mengajak anaknya berdialog dan bermusyawarah. Bagaimana dengan kita, hai kaum muslimin? Kita di dalam rumah tangga mesti kita kedepankan musyawarah. Di mana anak kita sekolah, siapa jodohnya, siapa yang menjadi pendampingnya, bermusyawarah suami istri. Ayah walaupun punya kuasa, punya kekuatan, namun bukan sewenang-wenang. Contohlah Ibrahim, dalam melaksanakan perintah Allah saja dia minta pendapat kepada anaknya. Apa jawaban anaknya? Ya abati fa'al. Qala ya abati fa'al ma tukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayahandaku, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Engkau akan mendapatiku bersama-sama orang yang sabar. Yang kedua, tokoh yang mesti kita jadikan idola, qudwah dalam kehidupan kita berumah tangga adalah Siti Hajar. Seorang ibu, seorang istri tauladan, sebagai seorang ibu dalam mendidik anak sehingga melahirkan anak yang soleh soleha. Ibu sebagai madrasah pertama dan utama untuk mencetak generasi Qurani, mencetak generasi Rabbani. Tengok ibu-ibu sekarang, adakah seperti ibu Siti Hajar? Tengok ayah-ayah sekarang, adakah seperti Ibrahim alaihissalam? Ibu contoh terdekat dari anak. Kalau ibunya lunak, insya Allah anaknya lunak. Kalau ibunya santun, insya Allah anaknya santun. Karena sehari-hari anak bersama ibunya. Begitu juga kalau ibunya jauh dari agama, maka anak akan jauh dari agama. Yang ketiga, tokoh yang mesti kita idolakan dalam kehidupan kita yang bernama Ismail alaihissalam. Seorang anak yang patuh, rela mengorbankan nyawanya untuk ayahandanya. Kalau anak sekarang bagaimana? Sebelum ayah menyembelih saya dulu menyembelih ayah. Disuruh membeli korek api di kedai, ada labionya di kompasnya orang tuanya. Suruh anak gadis beli tempe tahu di kedai burde sana, ada sisanya, Bu. Kita khawatir ketika bapak-bapak, ibu-ibu dalam tua renta usianya, anak kita tidak mau merawat kita karena harta benda tak ada.
Kalau banyak harta benda, mau anak kita merawat, menjaga. Kalau tak ada, dia bertanya kepada orang tuanya, adakah sekian hektar, adakah sekian meter tanah untuk kami? Nauzubillah. Ismail nyawa diberikannya untuk ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat sedang id yang dirindukan surganya Allah. Allah ganti Ismail dengan seekor kibas kambing yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim. Lalu kami ganti Ismail dengan seekor kibas kambing yang besar. Sayang Allah sama kita. Kalau tidak, setiap hari raya Idul Adha, bapak-bapak, ibu-ibu menyembelih anak laki-laki. Kemana kita akan bawa pergi mereka? Pergi ke air tiris, orang sana ada penitia mencari anak. Pergi pula kita ke danau, begitu juga. Kemana pergi? Yang ada umat Islamnya, anak laki-laki dipotong lehernya. Kita sekarang hanya memotong duit 3 juta sekian, 3 juta 200, 3 juta 500, tergantung besar kerbau yang kita cari. Ada yang berat 100, 70, ada 70, 80, 90, tergantung. Berbeda-beda, setiap masjid tak sama. Kita hanya mengorbankan harta benda, bukan mengorbankan anak. Coba bayangkan kalau tidak ditukar Ismail dengan seekor kibas. Sanggupkah bapak? Sanggupkah ibu? Tidak akan sanggup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang id yang dirahmati Allah. Walaupun hukum berkurban ini sunat muakkad menurut jumhur ulama, sebagaimana sabda Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Walaupun jumhur ulama menghukum hukum berkurban ini sunat muakkad, namun ancaman Nabi amat berat. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'atun, siapa yang berkecukupan, siapa yang berkelebihan harta benda, walam yudahi, tak mau dia berkurban, enggan berkurban, ditunda-tundanya kurbannya, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali ia mendekati tempat solat kami. Kalau kita merujuk pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu hukumnya wajib, karena fasalli dalam Al-Kautsar itu adalah salat wajib, maka hukum berkurban hukumnya wajib, karena ada waw atau maktub. Sedangkan menurut jumhur ulama, fasalli di situ adalah salat Idul Adha. Kalau salat Idul Adha hukumnya sunat, wanhar berkurban hukumnya sunat. Berarti percuma kita salat Idul Adha kalau kita sanggup tak mau berkurban. Kita merasa miskin, HP anak 5 biji kali 100.000 per paket, banyak habis daripada beras, belum sepeda motornya lagi. Kita merasa susah, Bu. Setiap ada pesta, apa kata ibu kepada bapak? Bang, bulan depan ompek Uma boleh, ompek pasang puluh baju ambo. Begitu bapak-bapak juga merasa miskin, merokok habis 100.000 sehari, kali 30 hari berapa duitnya? 3 juta. 2 bulan lah dapat beli kambing. Kita potonglah, kalau tak bisa kita berhenti merokok, mungkin 50.000 lah merokok sehari, 50 disisihkan untuk kurban. Tahun kemarin katanya di sini 8 ekor, sekarang 5 ekor. Kalau kayak gini kita tak mau berkurban, bisa 3 ekor besok. Di mana-mana turun kurban. Tapi HP
di counter HP laris. Disangko ekonomi merana, HP habis yuk. Isi pulsa, semakin banyak orang membuat counter pulsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga kepada ibu-ibu kaum muslimin, jangan kita merasa susah, padahal setiap pesta baju bertukar, berganti. Kalau bapak sekali setahun, belum lagi emasnya, gelangnya, kalungnya, cincinnya. Ketika menjemput daging kurban, apa katanya? Seketik daging yang masuk Jawa, pinam soji dan bosok. Aturannya kita malu menjemput daging kurban. Kita yang harus berkurban. Di televisi kita melihat, menonton, ada seorang pemulung. Kalau secara kasat mata memandang kita, pemulung ini tak ada suaminya, tak ada anak, tinggal di bawah kolong jembatan di Jakarta. Bisa dalam jangka 5 tahun, 4 tahun menyisihkan duit untuk berkorban. Dapat dia beli kambing. Kita gimana? Rumah kita tak menyewa, ya kan? Orang menyewa rumah, alhamdulillah masih bisa kita berladang sawah. Ada kebun sawit, ada kebun karet. Orang tak punya kebun, pemulung. Bisa dia berkurban dengan membeli seekor kambing dalam jangka 4-5 tahun. 1.000 sehari, 360 hari, 360.000. 6 tahun yang akan datang, dah bisa berkurban. Kalau 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 per minggu, semakin banyak maka semakin cepat kita berkurban. Kita kan ada niat aja Ustaz. Niat kalau tak ada azam, tak ada berbuat, nyisikan duit cuma aja. Niat yang baru berpahala tuh sudah ngumpulkan duit sekian, kosan anak awak kuliah butuh biaya, maka kita sudah bernilai pahala. Ada ulukanlah kuliah anak, berarti tahun ini tak wajib kita berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah yang Allah syariatkan kurban memiliki hikmah. Minal hikmati fi udhiyah, ada beberapa hikmah di balik pensyariatan ibadah kurban. Yang pertama, taqarrub ilallah, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Setiap salat kita membaca, sebelum membaca Al-Fatihah kita membaca doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusuki itu artinya kurbanku, ibadahku, hidup dan mati lillah ta'ala. Namun ketika datang tanggal hari Idul Adha, kita merasa semuanya milik kita. Kebun milik kita, sawah milik kita, kebun sawit milik kita, Honda, sepeda motor, mobil, kebun, aset-aset milik kita. Padahal kita selalu salat. Jangankan harta kita, hidup mati kita lillah ta'ala. Yang kedua, hikmah pensyariatan ibadah kurban, ihya'us sunnati imamul muhaddisin Ibrahim Khalilullah, menghidupkan kembali sejarah sirah Nabi Ibrahim dan Ismail. Kita ambil ibrah, pelajaran dari Ismail dan Ibrahim ini. Yang ketiga, syukurulillahi ta'ala, tanda kita bersyukur kepada Allah. Allah lebihkan kita harta daripada orang lain. Allah tinggikan kita, keuangan kita, aset kita, finansial kita dari orang lain.
supaya kita bisa mensyukurinya. Kan bukan tiap bulan Allah minta bapak ibu menyembelih hewan, hanya sekali setahun. Tak sanggup tahun ini, tahun besok. Tak tahu sanggup tahun besok, tahun besoknya lagi. Pokoknya ada keinginan, azam menyisihkan duit untuk berkurban. Yang keempat adalah hikmah berkurban ini, isa'atur rahmah bainal fuqara wal masakin. Berbagi kasih sayang, terutamanya berbagi daging dengan fuqara, fakir, miskin. Kalau Idul Fitri berbagi zakat fitrah, kalau Idul Adha berbagi daging. Kalau pesta di rumah kita, boralek di rumah awak, walimatul urus, walimatul akikah, walimatul safar, tak semua orang miskin kita undang. Kalaupun diundang, tak semuanya datang. Tapi kalau kita ikut peserta kurban, secara tidak langsung bapak-bapak yang berkurban, ibu-ibu yang berkurban, memasukkan di mulut-mulut fakir miskin daging. Bisa merasakan enaknya daging. Mungkin kita bisa setiap bulan beli daging. Fakir miskin jangankan beli daging, beras pun payah dia beli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, ibadah kurban memiliki fadail-fadail, keutamaan-keutamaan. Yang pertama, amalan yang paling Allah cintai di hari raya Idul Adha. Apa kata Nabi? Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah min iraqid dam. Tiadalah amalan anak manusia yang paling Allah cintai di antara amalan di hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Umpamanya kerbau yang kita beli 21 juta, ada bapak haji itu, bu haji itu berimpak di hari ini, di Idul Adha ini 21 juta. Mana lebih afdal ketimbang dia berkurban? Lebih afdal dia berkurban ketimbang dia berimpak 21 juta. Karena amalan yang paling Allah cintai adalah di hari Idul Adha menyembelih hewan kurban. Yang kedua, apa saja yang kita kurbankan di dunia ini yang baik-baik untuk Allah, besok menjadi saksi terbaik bagi bapak ibu. Apa kata Nabi? Wa innaha lata'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa aslafiha wa as'ariha. Sesungguhnya hewan-hewan yang kalian sembelih, yang kalian kurbankan hari ini, kata Nabi, di hari kiamat akan datang menemui kita. Bikuruniha, dengan tanduk-tanduk kerbau. Apa kata tanduk kerbau kepada Allah? Bapak Sianu biasanya merokok 100.000 per hari. Sekarang karena ikut berkurban, rela dia potong menjadi 50.000 per hari. Wa aslafiha, berkata pula kuku-kuku hewan yang kita kurbankan, bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, ibu Sianu biasanya setiap pesta walimah beralek berganti-ganti baju. Sekarang jarang dia mengganti baju karena ikut berkurban. Wa as'ariha, berkata bulu-bulu hewan atau rambut-rambut hewan yang kita kurbankan, begitu banyak bulunya, rambutnya. Ya Allah, Sianu rela tak membeli HP yang mahal. Aturnya membeli HP yang mahal, dia beli HP yang sederhana karena ingin ikut berkurban. Alangkah bahagianya Bapak Ibu, saudara-saudari, harta yang kita kurbankan menjadi saksi terbaik di hadapan Allah. Yang kita khawatirkan, kita punya harta, kita punya hewan, kita punya aset, kebun dan sebagainya, namun pura-pura miskin, menganggap diri tak mampu, padahal kita kaya ketimbang orang yang susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, keutamaan ibadah kurban yaitu mendapatkan pahala yang tak terhingga. Banyak
Pernah Nabi berkata kepada sahabat, bertanya, "Ma hadhil adahi?" Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ma hadhil adahi ya Rasul?" Apa ini kurban? Rasul katakan, "Qala sunnatu abikum Ibrahim." Ini ajaran bapak kalian Nabi Ibrahim. Lalu sahabat bertanya, "Qalu ma lana minha?" Apa yang kami dapatkan? Apa faedahnya? Apa gunanya? Apa manfaatnya kami ikut berkurban? Jawaban Nabi, bikulli sa'aratin hasanah. Setiap bulu-bulu hewan yang engkau kurbankan itu terdapat satu pahala. Jangankan menghitung bulu hewan kerbau, hitung alis mata bapak aja. Nih, banyak kan? Alis mata awak. Ini itu adalah kata kiasan yang sebenarnya pahalanya begitu banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Imam Ghazali pernah menegaskan, penyembelihan hewan kurban adalah sebagai simbol dari penyembelihan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Sembelilah sifat dendam, sembelilah sifat rakus, sembelilah sifat tamak, sembelilah sifat serakah, sembelilah sifat hasad iri dengki. Dengan berkurban diharapkan kita semuanya kaum muslimin mendapatkan sifat-sifat, menghilangkan, memusnahkan, membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, yang dapat mendatangkan musibah malapetaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban mengandung 7 pesan moral yang mesti kita hayati, yang mesti kita tadabburi bersama sebagai penutup khutbah. Yang pertama, kepada para pemimpin, berkurbanlah dengan melayani masyarakat. Kades melayani masyarakat, kadus, RT, RW, sampai presiden. Bukan peminta dilayani oleh masyarakat. Mereka akan bermartabat di hadapan Allah dan terhormat di hadapan manusia. Yang kedua, kepada para pengusaha dan pedagang, berkurbanlah dengan menyembelih sifat-sifat curang dan tidak jujur. Jadilah pedagang yang jujur, jadilah pedagang yang amanah, sehingga tegaknya ekonomi Islam. Yang ketiga, kepada para aparat penegak hukum, berkurbanlah dengan menyembelih keinginan untuk memperjualbelikan hukum. Hindarilah mafia peradilan, mafia kasus. Jauhilah diri dari perilaku suap menyuap. Junjung tinggi keadilan dan kepatutan. Yang keempat, kepada para guru, dosen, dan para pendidik, ustadz ustazah, berkurbanlah dengan kesungguhan mencetak, melahirkan generasi Qurani, generasi yang berotak Jerman, berhati Mekah, lambang integrasi kecerdasan akal dan kecerdasan diri hati. Yang kelima, kepada para orang tua, ayah, bunda, mama, amai, kurbankanlah waktu kita dalam mendidik anak dengan perhatian penuh. Jangan mendidik anak di sisa-sisa waktu kita. Kerja sekian jam kita bisa, mendidik anak tak sempat. Kalau hanya sekedar beranak, monyet pun beranak. Kalau hanya sekedar mencari duit, ayam pun mengais rezeki dengan mengeruk-ngeruk tanah dan sebagainya. Yang keenam, kepada anak-anak, cucu-cucu, keponakan, jadikanlah Ismail alaihissalam
sebagai idola, qudwah dalam kepatuhan dan ketaatan kepada orang tua. Beruntunglah anak-anak, para pemuda-pemudi yang masih memiliki ayah bunda, masih bisa bersalam, masih bisa dia berfoto bersama, masih bisa memeluk ayah dan bundanya. Bayangkan dengan kita yang tak memiliki ayah dan bunda lagi, kemana mereka pergi? Ke alam barzah, balik lagi ke atas nanti dari kiamat. Baru terasa oleh kita, ibu yang melahirkan kita telah dipanggil oleh Allah dengan mengorbankan nyawanya, bahkan rela dia meninggal daripada anaknya. Namun kita lupa untuk berimpak, berkorban untuk mereka. Yang ketujuh, kepada kita semua, korbankanlah nikmat tidur kita di malam hari dengan perbanyak tahajud. Wa minal laili fatahajjad nafilatan lak. Pergunakanlah malam kita untuk tahajud. Kita ingin rezeki kita murah, tapi malas untuk sholat tahajud. Kurbankanlah manisnya harta dengan berzakat dan berimpak sedekah. Ingat, apa yang kita makan akan menjadi berak yang masuk ke dalam septic tank. Apa yang kita pakai usang, tak bermodel lagi. Walaupun baju yang kita beli semeter semiliar umpamanya harganya, habis masa, habis waktu, habis bulan, harganya, bajunya akan usang, tak model lagi. Apa yang kita impakkan, apa yang kita kurbankan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan, terus mengalir kepada kita sampai ke alam barzah. Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas, sadaqatin jariyah. Terputus amal anak manusia, kata Nabi, ketika dia meninggal, kecuali 3, sedekah. Sedekah inilah mengalir kepada kita nantinya di alam barzah, apalagi orang tua kita. Korbankanlah empuknya jabatan dengan melayani umat. Jadikanlah semuanya sarana menuju surga, sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.